warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat sempat dan nikmat sehat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang memberikan kita sebaik-baik tauladan dan membawa petunjuk kepada kita sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama merenungi sebuah nilai yang agung dalam Islam. Nilai tersebut merupakan sebuah mahkota bagi seorang mukmin, yakni sabar. Seringkali kata ini terucap, namun hakikat dan implementasinya dalam hidup kita membutuhkan pemahaman yang mendalam. Mari kita pahami lebih jauh bahwa sabar bukanlah sekedar diam dan pasrah, melainkan sebuah kekuatan jiwa yang mendorong kita untuk tetap tegar di jalan Allah. Marilah kita bedah sabar dalam 3 dimensinya yang akan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini secara jelas menunjukkan posisi sabar sebagai penolong dan pendamping yang esensial dalam kehidupan seorang mukmin. Sabar adalah fondasi keimanan, sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan pertolongan dan kasih sayang Allah. Tanpa sabar, iman kita mudah goyah. Tanpa sabar, amal ibadah kita mudah runtuh. Dan tanpa sabar, jiwa kita mudah dilanda keputusasaan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjanjikan kita akan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10, yang artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ini adalah janji yang sangat luar biasa, menunjukkan betapa agungnya kedudukan sabar di sisi Allah Ta'ala. Jenis sabar yang pertama adalah sabar ala ta'atillah, sabar taat dalam kepada Allah. Ini adalah kesabaran untuk tetap teguh dan istiqomah dan dalam menjalankan segala perintah Allah. Meskipun terkadang terasa berat, terasa melelahkan atau bertentangan dengan keinginan hawa nafsu kita. Ketaatan bukan selalu mudah, ia menuntut konsistensi dan perjuangan melawan kemalasan, melawan rasa kantuk dan bisikan setan. Contohnya seperti sekarang ini, yakni sholat subuh berjamaah. Betapa beratnya kita harus bangkit dari tidur yang nyenyak di dinginnya pagi untuk bersujud kepada Allah. Disinilah kesabaran kita diuji. Sabar untuk melawan rasa kantuk, sabar untuk meninggalkan selimut yang hangat demi meraih keridhaan Allah. Contoh yang lainnya adalah puasa Ramadan. Sehari penuh menahan lapar dan dahaga,
menahan emosi, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ini adalah latihan sabar yang agung, mengajari kita pengendalian diri dan empati. Kemudian contoh yang lainnya adalah berinfak dan bersedekah. Sabar dalam mengeluarkan harta, sebagian harta kita di jalan Allah, padahal mungkin ada keinginan untuk menabungnya, untuk menyimpannya, dan ada keinginan untuk membelanjakannya untuk diri kita sendiri. Semua ibadah ini menuntut kesabaran agar kita tidak mudah menyerah, tidak mudah bosan, dan tidak mudah tergoda untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perjuangan kita, dan setiap tetes keringat kesabaran itu akan berubah pahala yang tiada tara. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian jenis sabar yang kedua adalah sabar anil ma'asyi, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini adalah kesabaran untuk menahan diri dari godaan hawa nafsu, dari bisikan setan yang selalu mengajak kepada keburukan, dan dari lingkungan yang terkadang mendorong kita berbuat maksiat dan dosa. Menjauhi maksiat seringkali lebih berat daripada melakukan ketaatan, karena godaannya datang dari dalam diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita, dan dari luar, yakni dari lingkungan atau godaan setan. Contohnya yaitu menahan diri dari perbuatan ghibah. Betapa seringnya kita tergoda untuk ikut membicarakan aib orang lain, padahal kita tahu itu merupakan dosa besar. Sabar di sini adalah menahan lisan, memilih untuk diam atau mengubah topik pembicaraan. Kemudian contoh yang kedua adalah menjaga pandangan, yang mana di era digital ini godaan visual ada di mana-mana. Sabar di sini adalah mengendalikan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak pantas, untuk tidak melihat hal-hal yang haram, dan mengalihkannya ke hal-hal yang bermanfaat. Kemudian contoh yang ketiga adalah menjauhi riba. Meskipun tawaran pinjaman riba terlihat mudah dan menguntungkan di awal, sabar di sini adalah menahan diri untuk tidak dari kemudahan sesaat, dan demi keberkahan jangka panjang, dan menjauhkan diri dari murka Allah. Kemudian contoh yang keempat adalah menahan amarah. Ketika emosi memuncak, sabar di sini adalah menarik nafas dalam-dalam, mengingat Allah, dan berusaha menahan diri agar tidak mengucapkan kata-kata atau melakukan tindakan yang akan kita sesali. Sabar dalam menjauhi maksiat adalah perisai diri yang melindungi kita dari dosa atau menjauhkan kita dari api neraka. Ini adalah manifestasi ketakwaan yang hakiki, yang dimana kita mendahulukan cinta Allah di atas segala hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat 40 sampai 41 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kemudian jenis sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ini adalah kesabaran untuk menerima dan menghadapi segala ujian, segala cobaan, dan segala takdir yang tidak menyenangkan dari Allah dengan hati yang lapang dan ikhlas. Hidup ini adalah ladang ujian, dan musibah adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah rahimakumullah, demikianlah 3 dimensi sabar yang harus kita pahami dan kita